Saya ini diliatin ada ular melilit di bambu saung di belakang. Dan saya melihat sendiri kaki saya ini rapet, bener-bener nempel, kayak kena lem Pak. Terus saya ini bingung, saya nggak bisa jalan. Dan setelah saya ini berusaha menggerakkan kaki saya, tak lama kemudian saya ini bisa melangkah. Akan tetapi justru saya ini malah dihadang genderuwo. Tapi genderuwo itu tidak menyerang saya. Dia seolah habis memangsa siapa. Terus dia ini hanya bersilah duduknya Pak RT. Mukanya seram Pak RT, besar banget di situ Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Seperti biasa absen, siapa nama kalian, kotanya di mana biar saya ini kenal tambah dekat. Jadi saya ini lagi bikin giveaway. Kalian pengen kan yang mendapatkan kaos gratis dari saya, t-shirt gratis yang jumlahnya ini nggak cuma satu, jumlahnya ini banyak. Caranya gampang banget. Nah, tinggal seperti ini nih. Kalian pengen dapetin kaos Yoskay Official dengan bergambar saya nih, belakangnya juga ada tulisannya juga. Caranya gampang banget. Kalian mau dapetin gratis ini kan kaos? Ini caranya gampang banget. Caranya gimana sih? Nah, ini caranya. Yang pertama, perkenalkan diri kalian dan nama kota kalian, gitu kan. Yang kedua, menurut kalian, saya itu host yang seperti apa? Dan yang ketiga, wajib ditutup dengan kata-kata Yoskay boom boom boom. Nah, gitu. Saya kasih contoh nih, caranya gampang banget. Nih, misalkan nih ya. Halo teman-teman, saya Lutfi dari kota Semarang. Menurut saya, Mas Dodo itu orangnya lucu, asik, gemesin. Saya Lutfi, Yoskay boom boom boom. Video yang sudah kalian buat, ini nanti kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Nih nomornya nih, ditulis ya. 0858 704 33336. Saya ulang, 0858 704 33336. Tiganya 4 kali ya. Dikasih nama dan nama kota seperti biasa gitu. Cukup video pendek gitu. Cukup video pendek nanti dikirim ke nomor saya gitu. Nah, untuk pengumuman pemenangnya ini di akhir bulan ini. Ini nggak cuma kaos, masih ada merchandise lain gitu. Dan kaosnya ini nggak cuma satu kok. Jadi ada banyak peluang untuk mendapatkan kaos Rian Agus Widodo Yoskay Official ini secara gratis. Soalnya kemarin banyak DM nih, Mas bikin giveaway dong, Nah sekarang juga ini saya bikin giveaway. Nah itu tadi caranya, gampang sekali. Menurut kalian saya itu seperti apa? Dan seperti biasa di bagian belakang tadi ini dikasih boom 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 gitu ya. Untuk pemenangnya akan kita umumkan di akhir bulan ini. Boom. Nah pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana, udah absen semuanya ya. Nah untuk cerita kali ini ada sebuah cerita kiriman dari subscriber juga. Ini menceritakan. Jadi ada seorang yang dimana dia dituduh melakukan pesugihan. Karena apa? Terbukti banyak warga berjatuhan, banyak korban-korban berjatuhan. Ini yang membuat para warga yang lain ini menuduh dia ini melakukan pesugihan. Geramnya warga membuat warga ini main hakim sendiri. Warga nyaris menghabisi nyawa orang tersebut. Akan tetapi nasib berkata lain, kebenaran terungkap. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko kita samarkan untuk keamanan bersama karena dari pengirim cerita ini mewanti-wanti saya juga seperti itu. Mas, disamarkan agar kita aman bersama, oke? Kejadian ini sudah cukup lama sekali. Toko di sini kita sebut saja namanya Samsul. Samsul hidup dengan istri dan kedua anaknya. Istri Samsul kita sebut saja namanya Ibu Laila. Pak Samsul ini mempunyai peternakan ayam yang sangat besar di kampungnya. Di kampungnya Samsul ini juga sama. Ada pesaing juga, kita sebut saja namanya Pak Kodirin. Pak Kodirin usianya di atas Samsul. Nah, Pak Kodirin ini membuka usahanya. Sebenarnya Pak Kodirin ini membuka usaha lebih duluan ketimbang Samsul. Sama-sama peternak ayam. Akan tetapi untuk pendapatan lebih besar di tempatnya Samsul. Karyawan juga lebih banyak. Lebih maju Samsul. Hasilnya lebih banyak. Akhirnya berpengaruh di kekayaannya Samsul. Keluarga Samsul ini selalu tercukupi. Gak pernah yang namanya dia ini utang. Yang ada orang ke situ datang butuh, Samsul yang memberikan. Samsul tidak pernah yang namanya ikut hutang, arisan atau apa, tidak. Samsul selalu melarang sama istrinya. Kita udah berkecukupan, Bu.
cukup. Akan tetapi anehnya ini sudah berapa tahun ini banyak karyawan yang jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal. Satu persatu meninggal hingga berganti karyawan lain dan terus seperti itu. Karyawan lain di situ juga nggak lama kemudian sakit dan setelah sakit meninggal. Terus menerus seperti itu. Boom! Di sini kebanyakan karyawannya itu justru malah bukan penduduk di warga itu. Awalnya warga biasa saja. Sangat biasa saja, tidak menggubris, oh meninggal biasa. Akan tetapi ketika meninggalnya ini beruntut, warga berasumsi, wah udah gak jelas nih. Tempatnya Pak Samsul udah gak jelas banget. Ini udah jelas mutlak pesugihan. Karena apa? Ini pembangunan terus menerus. Renov rumah, perbesar kandang, beli tanah. Ini terus menerus. Kandang yang awalnya ini hanya berapa meter kini dipanjangin sampai ke belakang. Pembeli dari manapun datang ke situ. Pesen ayam, truk terus mengantarkan pesanan-pesanan. Di sini ada sebuah keanehan. Kenapa warga berpikiran Pak Samsul melakukan pesugihan? Karena apa? Jadi rata-rata kebanyakan karyawan-karyawannya meninggal setelah Pak Samsul ini mengadakan santunan. Memanggil warga-warga yang tidak mampu. Pak Samsul ini kalau santunan ini 3 bulan sekali. Akan tetapi sudah bisa dipastikan setelah santunan ini gak lama kemudian pasti ada karyawan yang meninggal. Boom! Nah berjalannya waktu, ini karena pergantian terus karyawan yang ada yang meninggal gitu kan ya. Ada warga sekitar yang melamar kerja di tempatnya Pak Samsul. Sampai Pak Samsul itu, ini tanya sama anak tersebut, kita sebut saja namanya Arif. Usianya ini 17 tahun, dia hanya lulusan SMP. Saat itu Pak Samsul pun ngomong, kamu yakin mau kerja di sini? Bukannya kalau orang kerja di sini nanti dipikirnya saya gimana-gimana. Enggak Pak, saya butuh kerjaan Pak, kata si Arif. Hingga pada akhirnya Arif bekerja di situ. Arif bekerja di situ hampir 1 tahun. Di luaran sana, tetap warga-warga berasumsi kalau Pak Samsul ini pesugihan. Nah, Arif yang sudah setahun di situ, ini Arif tidak terjadi apa-apa. Hingga pada akhirnya, Arif ini ditanyain oleh warga. Rip, sini, Bapak pengen tanya. Kamu kan udah lama kerja di situ. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam situ? Karena kan gerbangnya tinggi. Bapak ini pengen ngerti. Karena warga sekitar kan sudah curiga kalau Pak Samsul ini ngelakuin pesugihan. Paling gak kamu tahu loh, Rip. Iya sih, Pak. Di bagian belakang kan memang langsung berhubungan dengan sawah, Pak. Jadi memang tidak di gerbang sampai belakang, Pak. Kandang pun bersebelahan dengan sawah, Pak. Dan gimana ya? Saya nanti takutnya malah Pak Samsul tahu, Pak. Udah gak apa-apa. Justru warga sini ini butuh informasi yang tepat, yang akurat. Makanya banyak warga sini yang gak berani kerja di situ. Ini kamu kok berani kerja di situ? Karena saya butuh, Pak. Nah, terus apa yang kamu lihat? Iya sih memang, Pak. Di bagian kandang paling belakang itu sering ada sesajen, Pak. Yang bener kamu? Iya, Pak. Tapi tolong, Pak, jangan ngomong sama Pak Samsul, Pak. Saya juga lagi butuh kerjaan, Pak. Oke, udah. Saya simpan kata-kata kamu itu tadi. Bahwa di belakang kandang ini ada sesajen. Bener kan kata itu? Bener, Pak. Saya sering benahin, Pak. Karena sering ketumpuk sama pakan-pakan untuk peternakan, Pak. Setelah kejadian tadi, ngobrol sama Pak Budi, ini 1 minggu warga nggak melihat Arif. Sedangkan Arif ini warga di situ, akan tetapi rumahnya ini agak jauhan dari warga-warga yang di situ. Dia rumahnya ini ada di paling ujung gitu kan. Nah, Arif ini tidak terlihat dalam waktu 1 minggu. Hingga pada akhirnya beberapa orang ini mendatangi ke rumah Arif, tanya. Kita sebut saja nama bapaknya Arif ini namanya Pak Subhan. Ada warga yang nanya ke Pak Subhan, Pak Subhan, Arif kok nggak pernah kelihatan ya? Anak saya di rumah sakit, sekarang lagi sakit. Boom! Arif sakit. Kenapa ini? Ada apa ini? Singkat cerita, kabar Arif sakit ini akhirnya sampai di telinga warga-warga sekitar. Arif kemarin ini baru ditanyain sama Pak Budi. Kalau nggak percaya tanya Pak Budi. Pak Budi dipanggil juga sama warga. Pak Budi bener, kemarin nanyain Arif. Iya, katanya di tempat Pak Samsul ini ada sesajen. Lah, bener kan? Nah, tadi itu kata bapaknya ini Arif di rumah sakit. Nah, pada sore hari terdengar ada siaran orang meninggal. Ternyata yang meninggal itu adalah Arif. Gegerlah warga di situ. Nah kan benar, Arif meninggal akhirnya. Pak Budi merasa kayak kesel sendiri. Keselnya kenapa? Karena Pak Budi sempat ngobrol sama Arif dan Arif sudah membongkar. Udah nggak bener. Apapun yang terjadi kita sebagai warga, kita harus mengusir Samsul. Pada saat itu Pak Budi dan yang lain-lain
ini pada datang ke tempatnya Pak RT. Sesampainya di tempat Pak RT, ketemulah sama Pak RT. Pak RT, ini kita ada etikat baik loh ya. Kita nggak langsung nyerang tempatnya Samsul. Apalagi sih kalian? Ada apa lagi? Pak RT, udahlah Pak RT. Yang tegas kalau jadi RT. Kalau Pak RT ini ledak-ledek kayak gini, nggak ada kekuatan apa di situ, Pak RT ini nggak berani negur atau segala macam, kita yang bakalan gerak. Kalian ini lagi ngomongin apa sebenarnya? Pak RT ini, masa Pak RT ini nggak denger kematian si Arif? Ini loh Pak Budi. Dan nggak lama kemudian Pak Budi ngomong, iya Pak RT, saya ini sempat nanyain si Arif sebelum meninggal. Terus Arif bilang katanya banyak sesajen di situ. Itu udah jelas Pak RT kalau itu pesugihan. Di sini Pak RT menengahi, jangan asal nuduh dan main hakim sendiri. Ada yang namanya seseorang, dia melakukan kebudayaan Jawa, dia nata sesajen atau apa, ini persembahan untuk leluhur-leluhurnya atau apa. Bisa jadi seperti itu. Bukan berarti pesugihan. Ada kebudayaan yang seperti itu. Banyak loh. Kebudayaan kita ini macam-macam. Meneruskan sebelum kita. Kalau nggak ada bukti, masa iya kita ini mau main hakim sendiri? Justru malah kita ini yang salah. Pak RT gitu gimana? Orang udah banyak nyawa yang hilang kok. Dan rata-rata bukan penduduk sini Pak RT. Berarti kan udah jelas kalau itu pesugihannya Samsul. Ini bisa-bisa ini setelah Arif nanti akan nyusul lagi nih Pak RT. Pak RT emang kurang bukti apa? Arif juga meninggal. Dan rata-rata kebanyakan orang yang meninggal bukan warga sini. Itu artinya berarti Samsul ini mau cari aman Pak RT. Ya udah, sekarang gini, kalian ini maunya apa? Pak RT, kami ini pengen kampung kita ini aman. Dan saya sebagai warga di sini, saya pengen Pak RT ini tegas. Kalau Pak RT ini nggak bisa tegas, kami melakukan sendiri, tindakan kami sendiri. Udah sabar. Ya udah, biar saya coba ke tempatnya Pak Samsul. Kita geledah di sana. Ketika kita tidak menemukan apa-apa, berarti kita nggak bisa nuduh orang. Kalian setuju? Setuju? Ya udah Pak RT, ayo kita ke sana. Saya nggak perlu orang banyak. Saya cukup 3 orang, saya dan 2 warga. Ya, biar kalian ini tahu cara menyelesaikan masalah. Ini tidak harus rame-rame. Ngerti kalian? Iya Pak RT, ya udah diwakilin sama siapa? Hingga pada akhirnya Pak RT dan diwakili 2 warga ini ketemu Pak Samsul. Pada saat itu Pak Samsul ini yang rumahnya memang berada di samping peternakannya yang panjang itu, ini sedang di rumah lagi ngopi. Pak RT langsung menuju ke rumahnya Pak Samsul. Assalamualaikum. Tapi memang gerbangnya ini agak tinggi. Waalaikumsalam. Pak RT, monggo silakan Pak. Disuruh masuk. Setelah suruh masuk, Pak Samsul pun tanya, ada apa ya Pak RT? Ini kok ada mas-mas juga? Gini Pak Samsul, kedatangan saya, ya saya nuruti asumsi warga, unek-unek warga, ya kan saya ini sebagai RT di sini. Nah, ini demi keamanan bersama. Saya pengen Pak Samsul juga tidak terganggu, begitu juga dengan warga. Iya, ada apa ya Pak RT? Jadi warga ini pengen tahu kedatangan saya ke sini itu biar nggak ada salah paham Pak. Salah paham apa Pak RT? Gosip saya pesugihan ya. Nah, itu panjenengan tahu. Saya ini pengen memastikan agar warga-warga ini juga tenang. Ya sudah, terserah Pak RT maunya gimana. Monggo silahkan. Akan tetapi di sini Pak Samsul ini tenangnya, ini kayak ada yang gimana gitu. Gelagatnya Pak Samsul ini seperti agak ketakutan tapi dibikin-bikin santai. Hingga pada akhirnya Pak RT dan 2 warga tadi ini langsung menggeledah ke kandang. Ke kandang, ke dalam rumah, segala macam. Anehnya, tidak menemukan apa-apa. Atau mungkin tanda-tanda dia pesugihan atau apa segala macam, tidak menemukan apa-apa. Hingga pada akhirnya warga yang nunggu di rumahnya Pak RT ini menunggu jawaban dari Pak RT. Setelah Pak RT ini pulang, Pak RT pun ngomong sama warga, saya nggak menemukan apa-apa. Jadi kalian tidak bisa main hakim sendiri. Lagian yang namanya goib itu susah dibuktikan. Ngerti? Paham kalian? Ngerti? Iya Pak, tapi kan udah. Nanti kalau ada bukti yang jelas baru kita laporkan pihak yang berwajib. Ngerti kalian? Sekarang bubar kalian. Mana bubar? Hingga pada akhirnya karena ini sudah dipastikan aman, tidak ada kematian-kematian lagi yang janggal. Ini ada 3 warga karena kepentok kebutuhan. Ini ada 3 warga yang usianya rata-rata hampir sama. Usia kisaran 20 tahunan. Kita sebut saja ada Wawan, ada Amin, dan satunya Rizal. Mereka melamar di situ ke tempatnya Pak Samsul. Pak Samsul pun memperbolehkan. Loh, kalian warga sini mau kerja di sini? Bukannya saya ini sering dituduh pesugihan? Enggak Pak, kami memang butuh pekerjaan Pak. Ya udah silakan kalau mau kerja di sini. Mereka bekerja di situ.
Singkat cerita, 3 bulan kemudian mereka bertiga sudah bekerja di situ. Tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba muntah-muntah. Muntah-muntah tapi bukan penduduk di situ. Dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, orang tersebut justru malah meninggal. Boom! Ada lagi yang meninggal. Nah, warga ini akhirnya geger lagi. Loh, kok bisa kayak gini? Ada yang meninggal lagi ternyata. Akan tetapi bukan warga yang di situ. Hingga pada akhirnya 3 orang tadi, Wawan, Amin, Rizal, ini langsung dibilangin sama orang tua masing-masing. Kalian jangan kerja di situ. Ibu bapak nggak pengen kalian kenapa-napa. Sama, 3 orang itu sama digituin semua. Nah, ada warga-warga yang lain juga ngomong, itu karyawan-karyawan yang lain, walaupun bukan penduduk sini, ini suruh pada pulang, suruh pada pindah. Nah, hingga pada akhirnya 3 orang tadi ini ikut pindah dan mengajak beberapa orang untuk pindah ke tempatnya Qodirin. Sampai Pak Qodirin bingung, loh kalian ini kok bisa pindah ke sini? Kalian nggak tetap di tempatnya Pak Samsul? Nggak Pak, kami pengen kerja di sini Pak, boleh kan Pak? Saya punya keterampilan seperti ini Pak, saya tahu seperti ini. Ya udahlah, kalian pindah sini, monggo silakan. Akhirnya di tempat Pak Samsul, ini sedikit karyawannya, akan tetapi tidak butuh waktu lama. Pak Samsul langsung mendapatkan karyawan baru. Gak lama waktunya, hitungan hari Pak Samsul sudah mengganti karyawannya lagi. Dan Pak Samsul ini ngadepin warga bodo amat, terserah, yang penting keuangan lancar di tempatku. 3 di antara tadi, Wawan, Rizal, Amin, ya. Ini salah satunya, kita sebut saja yang tadi namanya Wawan. Ini diinterogasi sama warga. Wan, sini Wan. Pada malam hari, Wawan yang sedang ngopi, ini diinterogasi sama warga. Gini loh Wan, kamu kan sekarang udah pindah nih di tempatnya Pak Qodirin. Oh iya Om, ada apa ya Om? Kami mau nanya sebenarnya. Dari kemarin ini kan kayaknya Pak RT ngelindungin terus nih. Ngelindungin si Samsul, saya tahu ini Pak RT ini ngelindungin si Samsul, jelas. Nah, saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di situ? Ada kejanggalan apa sih? Soalnya dulu ada gosip-gosip di situ pernah ada sesajen. Kamu itu kan kemarin kurang lebih 3 bulan udah pernah kerja di situ. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Selama 3 bulan hal apa yang kamu lihat di situ? Oh, ya saya pengen pindah aja. Enggak, cerita aja udah. Akhirnya Wawan cerita. Iya Om, jadi pernah pada malam hari saya ini mau pulang, terus Pak Samsul bilang kalau saya disuruh jaga di situ gaji saya akan ditambahin besok paginya. Dan saya pun mengiyakan karena saya ini kebentur sama kebutuhan. Terus akhirnya saya nginep di situ. Saya ini tidur ada di belakang, ada saung kecil, saya tidur di situ. Saya jagain peternakan. Saya sambil nonton TV, jaga peternakan. Terus gak lama kemudian saya ini ketiduran. Saat saya ketiduran, tiba-tiba pas saya bangun, saya ini kakinya ini ngerapet, nggak bisa membuka, nggak bisa untuk melangkah. Pada saat itu saya bingung, kok kaki saya ini rapet, bener-bener rapet, dempet banget. Terus dan gak lama kemudian ketika saya ini melihat ke atas, saya kaget. Kaget kenapa Wan? Ada ular besar ini melilit bambu yang ada di saung. Terus Wan, terus kamu gimana? Itu kok bisa kamu jalan? Nggak tahu. Tiba-tiba saya ini bisa melangkah. Kaki saya ini kayak membuka dengan sendirinya, saya bisa melangkah. Akan tetapi tak jauh dari saya ini berjalan, tiba-tiba ini ada genderuwo. Genderuwo tersebut ini dia duduk bersila, dan dia ini nggak ngapa-ngapain, dia hanya mengeram terus-menerus. Saya lari, saya takut. Saya nggak pamit sama Pak Samsul, justru saya ini langsung buru-buru pulang. Pas waktu subuh sebelum Pak Samsul bangun, saya langsung masuk ke situ lagi. Karena saya biar dipikirnya Pak Samsul ini saya kerja di situ lembur. Karena saya butuh uang Om. Wawan pun menceritakan hal yang dialami oleh Wawan ketika kerja di tempatnya Samsul. Nah, setelah beberapa warga mendengar keterangan dari si Wawan, ini salah satu warga, kita sebut saja namanya Ahmad, ya. Ini usianya kurang lebih 30 tahunan. Ini langsung mendatangi Pak RT. Pak RT, saya warga di sini dan saya ini tidak terima kalau Pak RT ini selalu belain Pak Samsul. Belain gimana? Ya gimana lah. Harusnya kan Pak Samsul itu udah ditangkap, nggak di sini, diusir lah atau apa. Sabar. Kenapa? Ada apa? Kalian udah ada bukti kalau Pak Samsul itu main pesugihan? Pak RT, saya kenapa kesini berarti kan saya ini ada berita. Wawan ini orang yang pernah bekerja di tempatnya Samsul. Dia sampai pindah ke tempatnya Pak Qodirin. Karena apa? Wawan ini diliatin genderuwo sama ular besar. Terus dia bilang kakinya rapet, dia gak bisa jalan. Masih kurang Pak RT buktinya. Ya udah gini aja,
Saya belum tahu Wawan itu orangnya yang seperti apa. Warga sini kan banyak pemudanya. Kalau seumuran yang dibawa kamu, saya terus terang gak begitu hafal. Sekarang gini aja, Wawan di mana sekarang? Biar saya ini ketemu. Pada saat itu Ahmad ngomong, sekarang Wawan sudah di tempatnya Pak Kodirin. Kalau sampean mau ketemu Wawan, datang ke sana Pak. Hingga pada akhirnya Pak RT ini ke tempat Kodirin. Assalamualaikum Pak Kodirin. Waalaikumsalam Pak RT. Ada apa ya Pak RT? Saya mau ketemu, katanya ada warga di sini yang kerja di sini, pindahan dari tempatnya Pak Samsul. Oh iya Pak, ada Pak. Ada beberapa orang malah Pak, banyak. Kalau warga di sini ada 3 orang Pak yang pindah ke sini. Yang dulunya ini di tempat Pak Samsul. Yang namanya siapa tadi Mat? Wawan Pak. Yang namanya Wawan mana? Oh ada Pak, saya panggilkan dulu sebentar. Akhirnya Wawan dipanggil. Ngobrol lah di situ. Disaksikan Ahmad sebagai warga, disaksikan Pak Kodirin. Wawan di situ akhirnya diinterogasi sama Pak RT. Mas yang namanya Wawan? Iya Pak. Saya mau tanya, apa benar Mas Wawan itu melihat hal-hal yang aneh di tempatnya Pak Samsul? Iya Pak RT, saya takut sebenarnya kalau cerita-cerita kayak gitu. Takutnya nanti kalau ada yang mengganggu saya, soalnya itu kan goib Pak RT. Nah itu kamu tahu. Terus apa yang kamu lihat? Saya ini dilihatin ada ular melilit di bambu saung di belakang. Dan saya melihat sendiri kaki saya ini rapet, bener-bener nempel, kayak kena lem Pak. Terus saya ini bingung, saya nggak bisa jalan. Dan setelah saya ini berusaha menggerakkan kaki saya, tak lama kemudian saya ini bisa melangkah. Akan tetapi justru saya ini malah dihadang genderuwo. Tapi genderuwo itu tidak menyerang saya. Dia seolah habis memangsa siapa. Terus dia ini hanya bersilah duduknya Pak RT. Mukanya seram Pak RT, besar banget di situ Pak RT. Ahmad langsung ngomong, bener kan Pak RT? Kodirin juga kaget. Ini Wawan dari kemarin tak tanyain, dia hanya blekak-blekuk, dia nggak jelas ngomongnya. Setelah ini Pak RT ini tanya, Wawan malah buka semua Pak RT. Saya ini bingung, ada apa sebenarnya ini? Nah, Pak RT di sini juga bingung nih. Ya udah gini aja, bukan berarti saya ini tidak mau menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi kita lihat, setelah adanya sebagian karyawan yang dari tempatnya Pak Samsul ini pindah ke tempatnya Pak Kodirin, kira-kira hal apa lagi yang akan terjadi? Nah, Ahmad gak terima, Pak RT ini gimana? Mau ada korban lagi jatuh? Ya walaupun kebanyakan yang mati ini bukan orang sini, akan tetapi ya kita harus cegah dari sekarang lah Pak RT. Masa harus korban dulu jatuh baru kita ini atasin masalah? Mas Ahmad sabar. Pak Kodirin, Mas Ahmad, Mas Wawan, sekarang gini, kita tahan amarah kita. Soalnya goib itu susah dibuktikan. Ya ini kan pengalaman baru dari Mas Wawan. Kalau kita ujuk-ujuk langsung mendatangi Pak Samsul, iya kalau itu memang gendruwo atau apa segala macam itu punya Pak Samsul. Nah kalau Pak Samsul ini ngelak, kan itu nggak bisa dibuktikan. Sekarang gini aja, lihat ke depan seperti apa. Nanti kalau ada kejanggalan-kejanggalan lagi, baru kita laporkan yang berwajib. Saya juga akan pelajari kasus ini seperti apa. Saya juga bakalan sering nanti main ke tempatnya Pak Samsul, biar saya ini tambah deket sama Pak Samsul. Selama ini kan saya ini harus membagi waktu sama keluarga, sama warga-warga sekitar. Ya memperhatikan, tapi kan tidak detail. Nah ini mulai sekarang saya tak fokus seperti apa Pak Samsul ini nanti. Hingga pada akhirnya semua bubar. Singkat cerita, 1 minggu kemudian justru di sini yang kena dampak justru Pak Kodirin. Pak Kodirin ini jatuh sakit. Wawan dan karyawan yang lain ini akhirnya cerita ke warga. Warga akhirnya cerita ke Pak RT. Pak RT tahu nggak kalau Pak Kodirin sekarang di rumah sakit. Justru Pak Kodirin ini yang sakit. Kok bisa kayak gitu? Ahmad pun nambahin. Nah Pak RT nungguin apa lagi? Mau nunggu Pak Kodirin terus meninggal gitu? Nggak mau ngatasin ini? Sabar sebentar. Biar saya datang ke rumah sakit. Hingga pada akhirnya Pak RT langsung menuju ke rumah sakit. Sekalian menjenguk Pak Kodirin. Dan ternyata pada saat itu Pak Kodirin ini udah lemah banget. Dan ada beberapa warga juga yang ikut Pak RT jenguk. Dan Pak Kodirin ini memberikan sebuah kesaksian ke Pak RT. Pak RT, jadi saya ini bangun tidur. Awalnya saya ini kayak masuk angin. Istri saya suruh ngerokin saya. Saya sudah minum obat. Setelah itu saya kembali tidur. Akan tetapi saya ini pikirannya ini gak bisa tenang. Padahal semua sudah aman. Dan saya bilang sama istri saya, Bu, Bapak kok gerah? Terus saya ini mencoba mencari angin. Saya keluar dari rumah. Akan tetapi ketika saya keluar duduk-duduk, saya ngerasa gerah. Saya berpikir, wah ini penyakit saya, masuk angin saya ini akan hilang. Tak lama kemudian ketika saya melihat tembok teras rumah saya, boom,
Ini tiba-tiba ada 2 tangan Pak RT, potongan 2 tangan tanpa kepala, tanpa apa. Tangan tersebut ini merayap dari atap Pak RT. Setelah itu dia ini menuju ke tempat saya. Saya ini gak bisa ngapa-ngapain. Saya mau minta tolong, mulut saya ini kayak kebungkam Pak RT. Dan tangan itu merayap ke kursi, setelah itu mencekik saya Pak RT. Tak lama kemudian istri saya ini keluar. Dan istri saya menemukan saya ini sudah dalam keadaan pingsan. Saya pingsan Pak RT. Saya sempat pingsan. Ya ampun, kok bisa gitu? Terus ini keterangan dari dokter apa? Dokter malah justru bilang kalau saya ini tidak ada penyakit apa-apa Pak RT. Akan tetapi dokter memastikan, ya udah Pak, di sini dulu berapa hari. Ya saya ini harus opnam di sini lah Pak RT. Sampai dokter memutuskan saya boleh pulang. Itu Pak RT yang terjadi di saya. Pak RT tambah bingung lagi nih. Bisa kayak gini nih. Dokter pun menyatakan bahwa Pak Kodirin ini sudah diperbolehkan pulang. Akan tetapi ketika di rumah, Pak Kodirin ngerasain hal yang aneh banget. Ketika melihat karyawannya, ketika melihat kondisi karyawannya yang di situ, dia ngerasa pusing. Kan aneh. Jadi ketika ngobrol sama karyawan, bawaannya ini kayak dia pusing, kayak mual. Aneh penyakitnya ini. Saat itu juga Pak Kodirin ini muntah. Lari ke toilet, dia muntah. Jadi kalau mau ngobrol sama karyawan, dia bawaannya kayak mual. Dia kalau ketemu orang terus karyawannya, ini jadi bawaannya kayak mau muntah. Aneh. Pak Kodirin lari dan muntah-muntah di kamar mandi. Banyak karyawan yang pada denger. Pak Kodirin kenapa ya? Ketika ketemu kita dia ini kayak menunduk apa-apa. Ini kok malah dia ini sekarang muntah. Kabar kondisi Pak Kodirin belum juga sembuh ketika sudah dibawa pulang. Dan bahkan dia sekarang muntah-muntah. Ini sampai telinganya Pak RT. Hingga pada akhirnya Pak RT di sini bertindak. Mencari kayak orang pinter atau apa, membawa ke tempatnya Pak Kodirin. Orang dari Pak RT kita sebut saja namanya Mbah Kis. Pak RT bawa di situ, Mbah Kis, ini gimana Mbah? Soal sakitnya Pak Kodirin. Dan saya ini dituntut warga. Banyak ini warga-warga yang ngomong, saya ini kurang tegas. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan Samsul? Di situ juga ada warga. Nah, pada saat itu Mbah Kis pun mengatasi penyakitnya Pak Kodirin. Dan setelah Mbah Kis ini melakukan ritual dengan mantra-mantranya yang dia ucapkan, tak lama kemudian Mbah Kis ini seperti terserang. Wes, jelas iki. Sampean ini kena santet. Boom! Tiba-tiba keluar dari mulutnya Mbah Kis kata-kata itu tadi. Sampean Pak Kodirin, sampean kena santet. Dan ini memang benar ulahnya Samsul. Ini ada beberapa warga juga yang dengar. Nah bener kan Pak RT? Nah bener kan Mbak Kes? Bener kan Mbak Kes? Iya kan bener. Warga langsung menyaut seperti itu. Pak RT ini mau nunggu korban berapa lagi sih Pak RT? Ini kalau nggak lihat Pak RT dulu pengorbanannya besar di warga ini, kami ini udah mau main hakim sendiri Pak RT. Kan tapi kita tahu Pak RT dari dulu baik sama warga, makanya kita patuh sama Pak RT. Tapi kok jadinya seperti ini Pak RT? Mau nunggu Pak Kodirin ini sakitnya tambah parah? Sabar, tenang. Udah sekarang gini aja. Ini kan masalah goib, ya. Ini mau dibawa kemanapun gak ada bukti, susah dibuktikan. Jadi sekarang gini aja, Mbak Kis, tolong ini Mbak Kis. Saya pengen Pak Kodirin ini sembuh. Sekarang gini aja, siapapun pelakunya, balikin ilmu santet itu tadi. Bisa gak Mbak Kis kira-kira? Bisa. Ini tapi sedikit berat. Saya balikan ke orang yang membuat celaka terhadap Nak Kodirin ini. Iya Mbak. Jadi gini aja, pokoknya siapapun, entah itu keluarga siapapun yang sekiranya sudah menyakitin Pak Kodirin, itu ilmu yang mau santet mau apa, dikembalikan aja Mbak. Bisa Mbak? Bisa. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Bu Laila, istri dari Pak Samsul ini sering keluar masuk rumah sakit. Mobil ambulan datang mengantarkan. Setelah itu berapa hari kemudian Bu Laila dibawa lagi ke rumah sakit, bolak-balik terus-menerus seperti itu. Warga langsung berasumsi, wah ini bener kan? Jelas kan, langsung ngomong sama Pak RT. Pak RT, udah jelas Pak RT. Ini Bu Laila, ini sudah bolak-balik ke rumah sakit Pak RT. Berarti kan jelas Pak RT. Sabar, kita kan belum tahu sakitnya beliau ini kenapa. Harusnya kita ini jenguk. Udah Pak RT jelas. Tiba-tiba pada malam harinya ini ambulan datang dengan mengantarkan jenazah Bu Laila. Ternyata Bu Laila ini meninggal dunia. Warga geger di situ. Bu Laila meninggal. Keluarga Pak Samsul ini datang. Keluarga pun tanya sama Pak Samsul. Pak Samsul pun menjawab, saya juga gak ngerti. Tiba-tiba istri saya ini, dia bilang sebelum meninggal dia ini seperti dicekik dan dia muntah-muntah terus. Tidak bisa dihentikan. Saya bawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit justru malah dia ini lebih parah.
Berapa hari di rumah sakit mendingan, dibawa pulang, tiba-tiba istri saya diteror lagi. Dan pada akhirnya istri saya ini meninggal. Digabung-gabung ini sama para warga yang mendengar kabarnya lah. Kok istrinya seperti ini ya? Udah jelas nih berarti Pak Samsul ini melakukan pesugihan nih. Singkat cerita, 1 bulan setelah meninggalnya istri Pak Samsul, yaitu Bu Laila, ini usaha Pak Samsul tiba-tiba drop drastis. Banyak karyawan yang udah pada pergi, hanya tinggal beberapa karyawan. Tiba-tiba jarang ada orang pembeli. Sekarang giliran Pak Kodir yang laris. Kacau kondisinya. Hingga pada suatu ketika Pak Samsul ini sedang makan di warung, kayak warung pecel lele gitu. Ini bersama anaknya. Lagi makan di warung, tiba-tiba dari kejauhan ini ternyata ada orang mabuk. Orang mabuk itu warga di kampungnya Pak Samsul, sama tetangganya Pak Samsul. Tapi dia ini suka mabuk. Kita sebut saja namanya Parman sama Bobby. Mereka berdua ini suka mabuk. Usia mereka padahal sudah kepala 4. Tapi hobi mereka ini mabuk-mabukan terus menerus. Nah, pada saat itu mereka berdua yang lagi mabuk, ini tiba-tiba melihat Pak Samsul. Bob, kamu tahu nggak? Itu kan Pak Samsul. Bener kan itu Pak Samsul? Itu yang ngelakuin pesugihan kan? Bener kan? Mereka ini mabuk. Nah, Pak Samsul yang lagi makan, tiba-tiba 2 orang tadi ini masuk. Dan pada saat masuk ini langsung memukul kepala Pak Samsul dengan botol. Wah! Pak Samsul tersungkur. Ramelah di warung itu. Sampai orang-orang yang di situ pada jajan di situ lagi makan di situ ikut melerai. Jangan pada berani sama saya ya. Saya ini warganya dia. Nah, dia ini ngelakuin pesugihan. Boom. Bobby teriak-teriak seperti itu. Begitu juga dengan si Parman. Kita ini udah tahu kalau dia ini ngelakuin pesugihan sambil mabuk. Akhirnya mereka pun diusir. Udah pergi mas. Ini di warung. Mau pesugihan atau apa segala macam, itu urusan mas. Pak Samsul tergeletak hingga pada akhirnya Pak Samsul yang keluar darah banyak banget. Pak Samsul langsung dilarikan ke rumah sakit. Ini cerita memang buah puterannya parah banget. Banyak pemain di sini yang saya harus hafalin satu persatu. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam saya bercerita ya. Pada saat Pak Samsul ini dirawat di situ, ini ada salah satu dokter di mana di situ mengenali Pak Samsul. Setelah kepala Pak Samsul ini dijahit akibat pukulan dari botol minuman keras, ya kan? Ini salah satu dokter yang ngatasin. Ini ngomong sama Pak Samsul. Pak Samsul masih ingat saya nggak? Sembari ngetes nih, aman nggak kepala nih, gitu kan ya? Pak Samsul ini inget-inget, siapa ya Pak? Pak dokter siapa ya? Saya kesini dulu pas nganter-nganter istri saya. Bukan, justru malah di kota lain. Pak Samsul sempat mengantar beberapa anak buah Pak Samsul yang saat itu sakit. Masih ingat saya nggak? Saya dokter Rio Pak Samsul. Oh iya dok, gimana dok? Pak Samsul itu ada masalah apa Pak Samsul? Iya dok, saya ini di kampung saya ini dituduh saya ini pesugihan. Dan banyak warga yang memang sudah mendiamkan saya. Dan saya tadi lagi makan malah dihajar sama 2 pemabuk. Itu pun juga dari warga saya juga dok. Pesugihan gimana sih Pak Samsul? Iya dok, karena banyak karyawan yang dari saya meninggal. Itu dipikirnya mereka saya melakukan pesugihan dok. Oh gitu. Pak Samsul masih ingat gak? Pada waktu Pak Samsul ini bawa beberapa karyawan di rumah sakit yang dulu saya kerja di sana sebelum saya pindah di sini. Ini meninggalnya mereka kan disebabkan flu burung Pak Samsul. Hah? Flu burung? Berarti di tempat saya, loh Pak Samsul ini buka peternakan? Iya Pak. Saya buka peternakan dan yang saya antar ke sana itu karyawan saya Pak. Nah iya, itu nggak lama kemudian mereka ini meninggal mereka ini kena flu burung Pak. Ada beberapa saya ngatasin di situ Pak. Memang karena saya nggak ngerti, saya ini orang kampung, saya ini berjuang untuk membesarkan peternakan saya. Jadi saya ini nggak ngerti flu burung atau apa, saya nggak ngerti. Jadi ini cerita udah lama, zaman flu burung, kalian pernah dengar kan pada saat itu? Mungkin Pak Samsul tidak menerapkan prokes yang ada di peternakannya. Nah, pada saat itu Pak Samsul bilang sama Pak Dokter Rio, Dokter Rio tolong Dokter Rio, bisa nggak Dokter Rio nolong saya? Tolong banget dok, nanti kalau Dokter Rio nggak sibuk, Dokter Rio saya pertemukan dengan kelurahan saya dok, ketemu sama Pak Lurah sekalian, biar Pak Lurah ini mengumumkan bahwa saya ini tidak bersalah melakukan pesugihan. Karena saya kasihan, anak-anak saya ini mentalnya kena, mereka ini sampai didiamkan sama teman-temannya, dan saya ini terus dituduh. Dokter Rio tolong jelaskan atas kematian-kematian karyawan-karyawan saya yang memang dokter ini sempat nangani. Hingga pada akhirnya Dokter Rio pun mengiyakan, ya udah nanti kalau saya nggak sibuk, nanti bisa kita
ketemu, terus kita ke tempatnya Pak Lurahnya Pak Samsul. Nanti kita datang ke sana biar saya menjelaskan. Karena saya yang nanganin sendiri. Kalau orang-orang itu yang diantar sama Pak Samsul pada waktu itu, mereka ini mengidap flu burung. Untung saja Pak Samsul ini tidak kena, Pak. Ya udah gini aja Pak Samsul. Nanti Pak Samsul ngasih alamat ke saya. Nanti kapan-kapan kalau saya nggak sibuk, saya ajak teman saya. Itu dokter hewan juga. Nanti siapa tahu bisa membantu untuk mengatasi masalah ini. Iya Pak Dokter, terima kasih. Dokter Rio ini mau membantu, akan tetapi memang jadwal seorang dokter ini padat, jadi nunggu bener-bener free, nunggu bener-bener gak sibuk. Berjalannya waktu, akhirnya Pak Samsul pun menutup peternakannya. Dia memilih untuk menenangkan diri di rumah dan di situ menguatkan mental anak-anaknya yang sudah dijauhi oleh teman-temannya yang ada di kampung itu. Di sisi lain, kalian masih ingat Wawan yang dimana dulunya ini bekerja di tempatnya Pak Samsul. Pada saat itu Wawan ditugaskan untuk mengirimkan ayam-ayam nih kalau di tempatnya Pak Kodirin. Sekarang Wawan ini menjadi seorang kenek, nemeni supirnya Pak Kodirin untuk mengantarkan ayam-ayam nih, mengirimkan ayam-ayam ke para pelanggan. Nah memang ketika pengiriman ini jam 3 atau jam 4 pagi. Ketika Wawan dan supirnya ini melintas di jembatan yang sepi, posisi pada saat itu ini jam 3 pagi. Karena memang harus ngejar pasar. Biar sampai tempat pasar ini jam 4, jam 5 gitu kan. Jam 3 ini udah start biar nggak kesiangan. Nah pas di jembatan yang sepi, jembatan yang panjang, tiba-tiba truk mereka ini diberhentikan. Ada 2 motor, ini 4 orang. Mereka ini memberhentikan truknya Wawan. 2 di antara preman-preman tadi ini tiba-tiba turun dari motor. Ini yang pada bonceng, ini langsung mengacukan golok. Turun kamu turun. Wawan yang ketakutan, akhirnya Wawan turun. Saat preman itu mau menyerang Wawan, tiba-tiba terdengar ada suara tembakan. Dar! Angkat tangan kalian. Tuduh kamu, tiarap. Boom! Ternyata sudah ada petugas di situ. Juga Pak Lurah. Pak Lurah ada di situ dan beberapa warga ada di situ menyaksikan. Loh, kok ini bisa kayak gini? Kenapa Wawan yang ditangkap? Ada apa ini? Kok bisa Wawan yang kena nih? Kok ada Pak Lurah juga di sini nih? Hingga pada akhirnya petugas langsung meringkus beberapa orang tersebut. Dimintain keterangan di kantor polisi. Preman-preman ini langsung diringkus sudah. Di sini kenapa kok Pak Lurah bisa tahu nih kejadian itu dan ada beberapa warga menyaksikan? Kok bisa nih tepat waktu Pak Lurah ini datangnya sama petugas? Nah ceritanya seperti ini. Kita flashback nih, kita tarik mundur ceritanya. Ternyata pada saat itu, ini kurang lebih jam setengah 12 malam, Wawan ini datang ke tempatnya Pak Lurah. Untung Pak Lurah ini belum tidur. Assalamualaikum Pak Lurah. Pak Lurah, assalamualaikum. Pak Lurah pun keluar. Ada apa nak? Ada apa? Kamu kok seperti ketakutan? Pak, saya warganya Bapak dan saya ini pengen minta perlindungan Pak. Ada apa? Cerita yang benar, ada apa? Duduk dulu, duduk. Akhirnya Wawan cerita. Pak, sebentar lagi saya ini bakalan dibunuh dan saya ini nggak tahu harus cerita sama siapa. Saya langsung mau lapor polisi. Saya tahu pelaku ini semua ini, mereka ini deket juga sama para polisi. Saya juga bingung nanti saya ini malah yang salah atau apa. Makanya saya langsung lapor Pak Lurah. Saya minta perlindungan sama Pak Lurah. Pak, tolong Pak. Iya, ada apa? Kamu mau diapain? Saya ini mau dibunuh Pak. Sebentar lagi saya ini mau dibunuh. Jadi Pak, nanti jam 3, jam 4 ini kan saya nganterin ayam. Udah jelas Pak, saya bakalan dibunuh. Lah kok bisa, siapa yang bunuh? Saya ini gak sengaja Pak. Saya ini menguping pembicaraan bos saya Pak. Bos kamu siapa? Saya ini kurang tahu. Kamu ini kamu kerja di mana? Kamu rumahnya siapa? Kalau mungkin bapakmu saya kenal. Sebut saja bapaknya Wawan ini Rohim. Saya nanya Pak Rohim Pak. Oh iya saya tahu. Ada apa? Kamu kenapa? Jadi gini Pak, saya ini kan kerja di tempatnya Pak Kodirin. Nah, saya mendengar percakapan antara Pak Kodirin, Pak RT, dan ada dukun dari Pak RT. Yang saya dengar, mereka ini sudah mempersiapkan pembunuhan saya. Mereka ini ketakutan kalau saya ini bocor. Bocor gimana? Iya Pak, saya menyimpan rahasia Pak. Saya ini sebenarnya orang suruhannya mereka Pak. Akan tetapi obrolan mereka ini saya dengar tadi bilang kalau saya di kemudian hari bakalan bocor atau apa, mending dibunuh sekarang. Nah nanti di jembatan saya bakal dicegat dengan orang suruhannya dari Pak Kodirin dan Pak RT Pak. Hah, yang benar kamu? Iya Pak. Lah kok bisa kayak gitu? Jadi gini Pak, sebenarnya Pak Kodirin ini sesekongkol dengan Pak RT Pak.
Saya itu disuruh kerja mereka di tempatnya Pak Samsul. Dan Pak Samsul juga sama ternakan ayam. Iya, saya tahu Pak Samsul itu ternak ayam. Dan saya dengar juga katanya Pak Samsul ini digosipkan pesugihan. Tapi saya tidak terlalu ikut campur. Karena apa? Nggak bisa dibuktikan kayak gitu itu. Itu goib juga sama. Warga juga udah sempat ada yang hubungin saya. Pak, sebenarnya enggak Pak. Sebenarnya bukan Pak. Maaf saya potong omongannya Pak. Sebenarnya Pak Samsul ini tidak melakukan pesugihan. Justru saya ini disuruh pura-pura kerja di situ. Saya ini disuruh naruh sesajen di situ agar warga-warga ini menyangka kalau Pak Samsul ini melakukan pesugihan. Jadi selama ini berarti Samsul disuruh Qodirin dan Pak RT. Mereka ini bersekongkol. Pak RT ini bersekongkol. Pak RT ini pura-pura menengahi, Pak Qodirin slow. Nah, Wawan itu yang eksekutor. Dan akhirnya Wawan ini disuruh ngomong sama warga bahwa dia ini sering diganggu makhluk goib. Dan ada sesajen-sesajen yang di situ. Padahal ini ulah Wawan sendiri. Rekayasa dari Wawan agar apa? Ada beberapa karyawan juga yang melihat, oh ya di situ ada sesajen. Itu semua atas perintah dari Qodirin. Wah, Pak Lurah kaget mendengar itu semua. Nah, Pak Lurah tanya, lah kok Pak Qodirin bisa seperti itu cara bersaingnya? Pak, saya juga baru tahu Pak. Saya juga baru ngerti, saya di situ saat itu butuh uang. Tapi ternyata saya ini justru malah dijadikan alat Pak. Jadi gini Pak ceritanya. Saya dengar dulunya katanya Pak RT ini pernah suka sama almarhumah Bu Laila Pak, istri dari Pak Samsul. Akan tetapi Bu Laila ini menolak cinta dari Pak RT. Aneh, di sini cerita. Pak RT pun sebenarnya geram dengan Pak Samsul, cemburu ketika Bu Laila ini memilih Pak Samsul. Untuk Pak Qodirin sendiri, dia nggak terima kalau bisnisnya Pak Samsul ini lebih maju. Padahal Pak Qodirin sendiri ini dia lebih buka duluan. Nah di sini Pak Qodirin nggak terima. Akhirnya Pak RT ini membuat siasat sama Pak Qodirin. Ini kita peralat orang sini aja nih. Mumpung gosipnya banyak orang yang meninggal, kita peralat bahwa banyak orang yang jadi tumbal atas kekayaannya Samsul yang ia raih. Tapi dengan cara seperti ini, akhirnya Wawan yang jadi alat. Dan Wawan pun menambahkan, kalau sakitnya Pak Qodirin sebenarnya dia hanya pura-pura Pak. Dia sempat pura-pura sakit. Terus untuk kematiannya Bu Laila, sebenarnya saya tahu Pak, kalau itu memang sengaja disantet oleh dukunnya dari Pak RT Pak. Lah kok ngeri banget itu cerita. Saya malah baru denger. Tapi di sini Pak, warga ini taunya itu kayak pengembalian ilmu santet Pak, yang sudah dilakukan Pak Samsul ke Pak Qodirin. Nah, dukunnya di situ memang disuruh sama Pak RT. Pak RT saat itu bilang, udah kembalikan saja santet itu. Padahal nggak ada Pak, yang ada ini justru dari dukunnya Pak RT ini yang nyantet Pak. Itu Pak yang saya tahu Pak. Nah, semakin hari mereka ini ketakutan Pak, kalau saya ini bocor Pak, dan saya sendiri mau dibunuh Pak. Kenapa mereka ini mau melakukan pembunuhan dengan cara saya ini mungkin akan dibegal atau apa Pak? Karena apa Pak? Saya juga sudah mulai ketakutan Pak. Ketika Pak Qodirin atau Pak RT ini memberikan saya makanan, minuman atau apa, saya takut Pak. Nah mungkin disitulah, karena saya sempat dipaksa Pak. Saya sempat dipaksa. Saya sering, ayo makan. Saya pernah dipaksa Pak. Di situ saya curiga. Saya memilih makan di luar Pak. Kalau jam istirahat saya memilih makan di luar Pak. Nah mungkin mereka kesal. Mereka kesal hingga pada akhirnya saya akan dibunuh Pak. Itu Pak. Nah itulah keterangan dari si Wawan menceritakan semuanya. Memfitnah nih kalau Samsul itu melakukan pesugihan. Hingga pada akhirnya Pak Lurah pun melaporkan ini semua ke pihak yang berwajib. Apalagi tadi udah ada preman-preman yang tertangkap, sudah diinterogasi. Akhirnya singkat cerita akhirnya Pak Qodirin dan Pak RT ini dibawa juga ke pihak yang berwajib. Mereka berdua pun ditangkap. Warga geger, lah kok bisa kayak gini, lah kok bisa ini. Hingga pada akhirnya warga ini pada nggak enak. Pada nggak enak sama siapa? Sama Pak Samsul. Nggak mungkin sama Mas Lutfi. Mas Lutfi ya. Ini langsung warga berbondong-bondong minta maaf ke Pak Samsul. Nah di sini Pak Samsul pun bilang sama warga, tenang, saya akan membuktikan atas kematian banyak karyawan saya yang mungkin di luar kota atau apa segala macam. Karena nanti ada dokter yang akan membantu saya. Kurang lebih 1 minggu kemudian, Dokter Rio beserta dari Dinas Kesehatan ini mendatangi Pak Lurah, persetujuan Pak Lurah, hingga pada akhirnya melakukan uji kesehatan, uji kelayakan di kandangnya Pak Samsul. Dan ternyata dipastikan aman kandangnya, tidak terjangkit apa-apa. Nah, dulu-dulunya memang meninggalnya karyawan-karyawan yang banyak ini disebabkan oleh flu burung. Nah, di sini Wawan pun mengaku menambahkan,
Setelah mendapatkan kabar seperti itu, Wawan pun mengaku ke Pak Lurah dan ke Pak Samsul bahwa ternyata dulu kenapa adanya flu burung di kandangnya Pak Samsul, ini Wawan memang disuruh. Wawan malam-malam disuruh ini membawa ayam di kandangnya Pak Kodirin. Pada saat itu memang udah terjangkit mungkin. Gak tahu nih di sini di bagian ini tidak diceritakan cara bawa ayamnya ini gimana. Ini ternyata dipindahkan di situ. Tapi sebelum Wawan kerja di tempatnya Pak Samsul. Makanya banyak karyawan-karyawan dulu yang meninggal. Banyak ayam yang sakit, apa segala macam yang mengakibatkan karyawan-karyawan Pak Samsul ini pada meninggal. Ternyata ini ulasi Wawan. Wawan ini pura-pura ke situ, bawa ayam, terus ayam itu dimasukin di situ. Entah ini caranya Wawan, di bagian ini tidak diceritakan, atau mungkin ngumpet-ngumpet atau apa dengan pinter-pinternya Wawan, karena Wawan ini bisa dikatakan dia ini gampang deket sama orang, gampang akrab sama anak-anak muda yang lain. Justru malah ketika dinas kesehatan ini memeriksa di kandangnya peternakannya si Pak Kodirin, ini ada beberapa ayam ini yang memang sakit gitu. Akan tetapi tidak flu burung, tapi memang banyak ayam yang dalam kondisi memang kurang sehat gitu. Jadi kematian karyawannya Pak Samsul ini akhirnya ditunggangi gosip kalau Pak Samsul itu pesugihan. Yang menunggangi siapa? Ya Kodirin CS termasuk Pak RT. Di sini juga main dukun juga untuk menghabisi istrinya Pak Samsul. Terbongkar sudah. Pas saya ngapalin cerita ini saya sempat bingung. Itulah kiriman cerita dari subscriber yang menceritakan persaingan sebuah peternakan yang memang di situ akhirnya ada sebuah kecurangan di situ dan memperalat salah satu warga yang ada di situ juga untuk menjadikan alat gitu. Ada bumbu cinta juga di sini ternyata. Cintanya Pak RT ini ternyata ditolak juga nih. Makanya Pak RT, oh iya, oke wis, aku ikut andil juga nih di sini nih. Itulah ceritanya. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil hikmah, kalian bisa ngambil edukasi yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pengirim-pengirim cerita yang sudah saya bacakan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau ngirim cerita masih bisa, monggo silakan. Caranya gimana, Mas? Caranya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya akan hafal. Ya, jangan ditulis berat ke bawah, saya bingung malah. Tapi kalau ditulis per paragraf atau per kalimat, ya, ini akan paham sayanya gitu. Nah, ditulis nama yang mau disamarkan mana, konfliknya seperti apa, terornya seperti apa, terus ngatasinya seperti apa, mau ditulis semuanya. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali gitu. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota ya, agar WA kalian ini tidak ketumpuk, pesan-pesan kalian ini tidak ketumpuk dengan WA lain gitu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu rezeki melimpah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Yang punya utang segera lunas utangnya. Yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya. Sukses terus, panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.